Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, kita kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bagaimana nih kabar kalian semua di Senin ini? Apakah kalian terus semangat, terus tetap berkarya, dan terus melanjutkan karya kalian sampai kalian pensiun seperti duo yang sekarang gue ingin bahas albumnya ini. Dan kalau kalian mungkin udah ngedengerin podcast gue di sekitar awal-awal tahun, mungkin gue udah membahas kayak duo ini, yaitu yang akan kita bahas adalah Daft Punk. Si duo ini nih mereka akan mengeluarkan album deluxe dari album mereka yang terakhir, yaitu berjudul Random Access Memory. Jadi waktu itu gue pernah bilang kalau Daft Punk ini akan merilis Random Access Memory spesial 10 tahun anniversary ya. Dan gue bilang juga di podcast yang pada saat itu, gue bilang kalau nanti ketika udah keluar, gue akan memberikan review kepada lagu-lagu yang akan ada di deluxe-nya. Jadi sekarang adalah waktunya. Gue akan mereview lagu-lagu deluxe-nya aja ya. Lagu-lagu tambahannya aja. Kalau kalian belum denger Random Access Memory, coba denger aja. Karena itu album sangat-sangat bagus lah. Gue cukup recommended sih sama album ini. Karena ini album terakhirnya Daft Punk juga gitu kan. Jadi ya coba didengerin aja, lagunya bagus-bagus, enak-enak kok. Tapi sebelum ke sana, seperti biasa, jika kalian ingin berdonasi kepada Arya Shit Podcast, bisa langsung di link Saweria di bawah, di deskripsi ataupun di bio. Jika kalian ingin beriklan di Arya Shit Podcast, bisa langsung ke aryashitpodcast@gmail.com. Oke, kita lanjut ke pembahasan kali ini adalah mereview album Daft Punk yang terakhir yang berjudul Random Access Memory 10 tahun anniversary. Sebelumnya kalau kalian belum tahu Daft Punk ya mereka grup duo DJ. Gue lupa asal mana, kalau nggak salah asal Swedia deh mereka tuh, atau Prancis gitu ya. Gue lupa. Jika kalian fansnya Daft Punk bisa komen langsung aja di kolom komentar, karena gue juga gue nggak terlalu ngefans banget sama Daft Punk. Gue tuh dulu dengerin Daft Punk ya sekelibat aja lagu-lagu yang viral-viralnya aja dari dulu juga. Kayak dulu gue waktu SMP gitu. SMP gue tahu Random Access Memory itu dari lagu yang Get Lucky kalau gak salah. Get Lucky pun gue dengernya gak pas 2013 banget, tapi kayak sekitar 2015 atau 2014 gue baru denger Get Lucky-nya si Daft Punk gitu. Dan gue baru tahu kalau Get Lucky itu ternyata masuk ke dalam album Random Access Memory gitu. Akhirnya ketika Daft Punk sudah bubar waktu 2021, gue mencoba mendengarkan Random Access Memory gitu. Dan ternyata itu album memang keren banget sih menurut gue. Itu album keren. Dan sayangnya gue ngefans ketika mereka sudah bubar gitu ya, sayang sekali. Ya gimana ya, makanya sekarang gue ingin mencoba mereview lagu-lagu tambahan, lagu-lagu deluxe-nya dari album Random Access Memory di 10 tahun anniversary ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, acara ini. langsung Kami hanya ingin memberitahu lagu bahwa yang podcast ini pertama. belum ada iklan serta Lagu belum yang pertama berpenghasilan. judulnya Horizon Maka dari itu, berdonasilah Overture. jika Anda suka dengan Horizon podcast ini. Overture Melalui link yang ada di bio ini kalian menurut bisa gua langsung berdonasi. Dan membuka apabila album kalian ini ingin beriklan dengan dengan bagus target ya. pasar yang sangat wow magic, Dengan kalian kayak bisa ada langsung hubungi email yang choirnya, tertera di bio kayak podcast ini. ya paduan suara dan Terima string kasih dan sectionnya selamat itu keren mendengarkan. abis menurut gua. Megah banget untuk sebuah intro ya. Gokil sih ini. Kita lanjut
ke lagu kedua yaitu Horizon Japan CD. Mungkin karena ada Japan CD-nya gue nggak tahu ya si Japan CD-nya apa. Mungkin kalau mereka rilis CD di Japan lagu Horizon seperti ini tapi gue nggak tahu. Masih dengan progresi chord yang sama kayak intronya karena judulnya juga mirip kan. Intronya kan Horizon Overture. Nah lagu kedua ini Horizon doang tapi dengan kurung Japan CD. Judulnya mirip jadinya mungkin progresi chordnya juga masih mirip gitu sama lagu yang awal. Cuma ini lebih ya agak akustikan gitu. Vibe-nya asik sih menurut gua, adem banget di awal. Tapi cukup kaget drum sample-nya berubah karena agak di pertengahan tuh snare sample-nya tuh kayak pakai snare sample trap gitu. Entah trap entah synth gitu gua nggak tahu. Yang tipis-tipis gitu terus tiba-tiba berubah menjadi pakai sampel drum asli. Itu konsep yang cukup keren ya menurut gua. Kita lanjut ke lagu ketiga yaitu GLBTM Studio Outtakes. GLBTM itu singkatan dari Give Life Back to Music ya, karena bagi kalian yang belum tahu itu adalah judul intro dari album RAM itu sendiri. Jadi kalau kalian ngelihat album RAM itu judul lagu paling pertamanya yaitu Give Life Back to the Music. Gak pakai de sih, Give Life Back to Music gitu. Jadinya di lagu ini tuh beatnya masih sama, cuma ditambah kayak string sectionnya. Yang keren seperti biasa, seperti yang tadi di intro, ini juga megah juga. Di tengah ada piano solonya, itu keren banget sih menurut gue, itu keren banget piano solonya. Dan ditambah kayak clap-clap kecil, suka gue. Dan gue tadinya berharap ada vokal Give Life Back to Music-nya gitu, cuma ternyata nggak ada. Tapi nggak bikin jadi boring juga, karena itu dia tadi piano intronya cukup ngagetin dan keren juga gitu. Kita lanjut ke lagu selanjutnya yaitu lagu keempat Infinity Repeating 2013 demo feat Julian Casablancas dan The Voids. Di album RAM ini Daft Punk sebenarnya juga membawa Julian juga di lagu yang Instant Crush. Di sini dia ada lagi ditambah sama band keduanya Julian yaitu The Voids. Kalau kalian nggak tahu Julian Casablancas, dia itu vokalis dari band The Strokes gitu. Nah, band keduanya yaitu judulnya yaitu nama band keduanya si Julian adalah The Voids gitu. Dan ini mungkin kayak demo pas mereka rekaman di 2013 mungkin karena ya ada tulisan 2013 demonya, jadi kayak sebuah lagu yang nggak selesai mungkin pada saat mereka merekam RAM gitu. Awalnya mungkin liriknya pakai ini, cuma malah jadi ke Instant Crush, mungkin gue juga nggak tahu. Vibe-nya ini santai banget sih dengan chord progresnya tuh gue ngerasa kayak ini Julian banget gitu, yang kayak demen turun-turun gitu. Lu kalau misalkan sering denger lagu The Strokes pasti hafal lah dengan chord progresinya Julian tuh selalu kayak turun-turun gitulah. Lu ngerti lah maksud gue kalau misalkan lu sering denger The Strokes gitu. Ditambah sentuhan sampel bongonya keren banget, chill. Di menuju ending build up-nya keren. Wah, keren banget sih. Kayak dia pakai crash gitu, tapi kayak kedengerannya kayak offbeat. Mungkin mereka menggunakan kayak polyrhythm, mungkin gue lupa nama tekniknya. Jadi kayak ritme yang satu misalkan 4/4, ritme yang satunya lagi 3/4, apapun itulah gue lupa. Kalau kalian lebih ngerti mungkin bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa membuat kita lebih terbuka lagi akan pengetahuan soal musik-musik seperti ini gitu. Itu keren sih, gokil menurut gue. Terus kita lanjut ke lagu kelima yaitu GL Early Take feat Pharrell Williams and Nile Rodgers. Ini cukup singkat. Dan GL di sini juga singkatan dari Get Lucky ya yang tadi gue bilang. Lagu Get Lucky itu sendiri adalah salah satu lagu paling populer dari album RAM. Mungkin di sini itu cuma kayak take pas awal karena kedengeran sedikit beda sama Get Lucky yang udah jadi. Jadi mungkin ini adalah ide awalnya dari lagu Get Lucky gitu. Oke, kita lanjut ke lagu keenam yaitu Prime 2012 Unfinished.
Awalnya gue kurang suka karena terdengar biasa aja menurut gue. Stringnya emang bagus, cuma entah kenapa kayak terdengar biasa. Gue maklum sih karena ini lagu belum selesai, judulnya aja 2012 Unfinished gitu. Tapi pas di tengah gue udah mulai enjoy karena terdengar lebih funky aja menurut gue dan lebih keren. Ditambah kayak bridge-nya yang bagus. Endingnya tiba-tiba drumnya berhenti, itu keren sih. Menurut gue kayak tiba-tiba berhenti langsung slow ke ending gitu. Mantap menurut gue. Kita lanjut ke lagu yang ketujuh yaitu LYTD Vocoder Test feat. Pharrell Williams. LYTD itu sendiri singkatan dari Lose Yourself to Dance. Itu juga salah satu lagu yang ada di album Ram dan salah satu lagu paling populer juga menurut gue. Dan lagu ini cuma kayak pas mereka nyoba vocoder doang sih. Kayak ketika beatnya selesai mungkin terus mereka mencoba vocoder seperti apa yang cocok dengan beat ini. Ya cukup kayak mereka nyoba-nyoba vocoder yang pas aja sih buat beat si LYTD ini gitu. Keren sih menurut gue. Di lagu ke-8 ada The Writing of Fragment of Time feat. Todd Edwards. Lagu Fragment of Time itu sendiri adalah salah satu lagu dari album Ram juga. Dan kayaknya ini pas mereka kayak nyoba nulis lagunya gitu dan nulis liriknya. Dan lagu ini cukup lebih panjang ya daripada lagu Fragments of Time di album Ram yang aslinya gitu. Karena ya mereka di sini kayak lagi berdebat soal lagunya aja gitu. Walaupun durasinya panjang, yang namanya beatnya emang udah gokil. Emang Daft Punk kan beat-beatnya catchy aja gitu. Jadinya nggak dragging sampai akhir. Cukup enjoyable lah gitu. Keren sih. Dan kita masuk ke lagu yang terakhir yaitu Touch 2021 Epilogue. Di Touch ini yang 2021 Epilogue feat. Paul Williams, ini lagu yang bikin semua fans Daft Punk sedih pada 2021 kemarin. Karena ini lagu yang dipakai di video perpisahan Daft Punk pada waktu itu. Walaupun ini lagu dari album Ram sebelumnya juga udah ada ini lagu gitu. Dan lagu Touch juga menurut gue salah satu lagu yang paling gokil juga di album Ram menurut gue. Tapi di sini ini tuh kayak di aransemen ulang gitu khusus untuk video perpisahannya Daft Punk pada saat itu. Dan emang sedih banget sih menurut gue. Kayak dengernya aja kayak jadi pengen nangis gue. Apalagi yang bener-bener fans beratnya Daft Punk gitu. Gokil sih, long life sih Daft Punk. Gokil menurut gue. Jadi penutup yang bagus untuk album terakhirnya Daft Punk yang akan menghilang untuk selamanya gitu. Daft Punk udah nggak akan ada lagi setelah album ini mungkin ya. Mungkin mereka bakal bikin album-album deluxe untuk sekedar nostalgia mungkin nantinya, tapi gue nggak tahu. Yang jelas album Ram adalah album terakhir mereka gitu. Dan ini ya cuma deluxe-nya doang. Kalau kesimpulannya dari album ini cuma kayak biar orang-orang nostalgia aja sama album Ram yang sangat fenomenal pada saat itu. Jadinya untuk membuat orang-orang kayak nge-look up lagi Daft Punk, untuk biar mereka nostalgia lagi sama lagu-lagu Daft Punk, biar nggak dilupakan lah Daft Punk itu gitu. Keren sih menurut gue album ini. Kalian kalau misalkan belum denger album Ram, coba dengerin, itu keren juga. Gue recommended juga sih sama album itu. Kalau menurut kalian gimana? Jika kalian udah ngedengerin Ram atau bahkan kalian udah ngedengerin album Ram yang 10 tahun anniversary ini, coba tulis di kolom komentar. Gue juga pengen tahu apa tanggapan kalian soal album ini. Soal album Ram ataupun album yang deluxe-nya ini gitu. Lagu-lagu deluxe-nya ini menurut kalian lagu mana yang kalian suka dari album deluxe-nya atau bahkan album Ram-nya gitu. Oke, segitu aja sih podcast Area Shit kali ini. Jangan lupa follow podcast ini di Spotify, di Noise, di YouTube atau dimanapun kalian mendengarkannya. Jangan lupa juga follow Instagram-nya di Area Shit Podcast. Jika kalian ingin beriklan bisa langsung ke areashitpodcast@gmail.com. Jika kalian ingin berdonasi bisa langsung di link Saweria di bawah, di deskripsi ataupun di bio, dan subscribe juga YouTube-nya. Sampai ketemu di Area Shit Podcast selanjutnya. See you guys.